Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat menerima tamu kehormatan dari 4 negara yang diinisiasi World Bank bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan yang bertajuk Lokakarya, mengambil tema Global Knowledge Sharing Workshop, juga didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat, membahas desa berketahanan iklim menjadi kunci untuk memastikan produktivitas. Izin Bapak, izin kami sampaikan, tentu kami dari Kementerian Desa mengucapkan selamat datang di Desa Kertawangi, salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat yang dulu pernah dikenal sebagai kota Paris Panjapa dan juga dikenal sebagai kota kembang, seperti itu. Nah, tentu kami Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkolaborasi dengan World Bank untuk mempromosikan bagaimana warga desa itu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersama-sama berbagi pengetahuan, berbagi cerita sukses bagaimana pemberdayaan masyarakat di tingkat desa itu dapat berpengaruh pada global. Tentu kami dari Kementerian Desa mempromosikan nilai-nilai desa bagi dunia. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cara Indonesia, Bapak Ibu sekalian, memberikan kontribusi bagi upaya-upaya merespons perubahan iklim di global. Pertama-tama saya ucapkan semoga kesuksesan, kebahagiaan menyertai kita semua. Apa yang tadi disampaikan oleh Kemendes, rekan kami Pak Taufik, yaitu tentang perubahan iklim. Jadi apa yang dilakukan oleh Desa Kertawangi dengan terjadinya perubahan iklim. Nah, di sini saya akan bercerita tentang bahwa kehidupan itu retransisi, regenerasi, evolusi, silih berganti. Dengan beriringnya waktu, semakin banyak umat manusia dan semakin majunya pembangunan, nah justru itu adalah indikator rusaknya alam. Jadi semakin majunya pembangunan itu indikator rusaknya alam. Nah, hari ini kita rasakan ada bencana di mana-mana. Itu kenapa? Itu karena di antara ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya ingin berbagi pengalaman. Desa kami, Desa Kertawangi, ini 10 tahun yang lalu itu pernah kekeringan. Ya, pernah kekeringan. Selain karena memang perubahan iklim, cuaca yang panas, juga ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab melakukan illegal logging, menggali pasir, menebang pohon, hingga akhirnya, nah ini 10 tahun yang lalu, nah ini di tempat ini gersang. Nah, kita bersama rekan-rekan di Desa Kertawangi bersama masyarakat bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menjaga alam. Nah, kenapa? Karena pada saat masyarakat tidak peduli, maka itu dampaknya akan terasa terhadap kita dan anak cucu kita di kemudian hari. Sementara kita rasakan saat ini, segarnya udara yang kita rasakan hari ini itu karena melimpahnya oksigen. Dan sadar tidak sadar, oksigen yang dihasilkan oleh pohon hari ini itu adalah buah tanam kebaikan nenek moyang kita terdahulu. Nah, jadi kalau nenek moyang kita terdahulu tidak menjaga alam, maka kita tidak akan merasakan manfaatnya hari ini. Nah, begitupun saya mencoba kepada warga masyarakat Desa Kertawangi khususnya dan umumnya seluruh manusia gitu ya, bahwa menjaga alam itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena itu menyiapkan kebaikan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Nah, alhamdulillah, nah Desa Kertawangi, nah itu tahun 2020, nah kita pernah menanam pohon hampir 6.000.
Nah, lalu tahun berikutnya dan kurang lebih hingga hari ini, nah kita sudah tanam hampir 50.000 pohon di Desa Kertawangi. Dan alhamdulillah yang awalnya Desa Kertawangi terasa gersang, sekarang semakin sejuk, semakin dingin udaranya. Partage, c'est très intéressant pour nous, c'est surtout cette transformation de la sécheresse vers l'actuelle. Ma question c'est que comment vous avez pu identifier les espèces à planter, puisque en 10 ans on a pu avoir une forêt comme ça, c'est vraiment un grand défi. Et quelles sont les organisations pour les entretiens avec la communauté, surtout qu'est-ce que vous avez fait donc pour avoir cette grande réussite, et je vous félicite de cette grande défi. Jadi si ibu bertanya tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, Desa Kertawangi sudah melakukan dan beliau sudah melihat. Tentunya hal tersulit katanya komunikasi dengan pihak yang lain. Nah, jadi izin, kebetulan saya sebagai kepala desa di sini, punya hak tertinggi untuk menata mengelola desa. Hak tertinggi apa? Yaitu hak tertinggi intervensi. Namun banyak orang yang salah melakukan intervensi. Rata-rata pemimpin itu intervensinya hanya menyuruh saja, hanya memerintah saja. Justru intervensi terbaik seorang pemimpin adalah dengan cara memberikan contoh. Nah, jadi alhamdulillah bagaimana kita membangun atau mengajak mereka atau warga untuk menanam pohon, untuk menjaga kelestarian ini, yaitu dengan cara memberikan contoh kepada mereka. Jadi kita selalu memberikan contoh. Gini ya, kalau tentang tantangan kan sudut pandang ya. Nah, jadi saya sampaikan ada tantangan atau tidak ada tantangan di desa itu tergantung sudut pandang kita. Kalau kita berpikir dan selalu berpikir positif, maka tantangan itu tidak akan ada. Jadi tantangan itu sebenarnya adanya hanya dalam diri, mau atau tidak melakukan. Nah, kita kerjakan adalah mempertahankan program yang saat ini ada, dan tentunya kita harus meningkatkan kembali program-program yang saat ini ada dengan menyempurnakan berbagai kegiatan, dan tentunya kita juga harus bisa menanamkan mindset di masyarakat bahwa keberlanjutan atau lingkungan ini memang sangat penting untuk kita lakukan bersama, apalagi melihat situasi dan perkembangan teknologi informasi, kemudian polusi di mana-mana, ini harus menjadi bahan perhatian kita semua. Intinya adalah keberlanjutan, itu yang paling baik. Kalau sumber desa, BAD, pengasuh desa, BAD-nya masih ada banyak. PAD itu sumbernya dari BUMDes, yang lain itu baru 250-an. Jadi 700 ADD, yang DD Sekarang itu hanya 353 juta sekarang. Ya, tahun kemarin 1,8 ya, 1,4 miliar. Karena ada ini Pak, ada pengalihan sekarang itu ya. Kebijakan Pak Prabowo itu berkaitan dengan koperasi desa Merah Putih. Jadi dari DD itu sebagian dialihkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa Merah Putih. Seperti itu Pak. itu digalihkan melalui desa langsung. Langsung dari pusat, tapi intervensi ke desa. Jadi tetap dialokasikan ke desa, tapi Dialokasikan dialihkan ke desa. langsung ke korporasi Ya. dari pusat. Ya. Jadi ada kecil. Iya. Yang kayak di Jepang, yang kecil-kecil. Yang mana? Yang kayak di Jepang ya. Oh, c'est comme au Japon. nama daerah ya. Aldeano. Nanti Komarte ya. Dari originnya dia. Saya. Oh,
somos la última Kita adalah masyarakat adat. pueblo indígena que hemos sido contactados. También hay distritos, subdistritos. Claro, ini kalau seperti di kami ini suku Dayak, ya, suku Dayak ya, ya dari suku Dayak. Es el último pueblo indígena contactado. Ya, dan itu adalah Hace casi 60 años. termasuk adat yang terakhir, Pak. Selama 60 tahun terakhir ini mereka masyarakat adat terakhir. Oke, be careful, watch your step. Oke, please. Please gather around right here, everybody. Nah, ini dulunya tidak sederas ini, ya. Kebetulan sekarang pas ditambah lagi musim hujan, nah jadi airnya sangat deras, ya. Yang mau mandi juga boleh, ya. Nah, jadi di atas itu ada Curug Bubruk. Nah, air yang mengalir ini hampir 180 hektar, nah itu di bawahnya, belum kabupaten lain ya seperti Kota Cimahi atau kabupaten Kota Bandung. Nah juga sebagian besar airnya itu dari sini airnya. Nah ini di atas sana itu ada beberapa pertanian yang menggunakan mulsa. Itu kan ke bawah. Nah itu biasanya kalau air hujan turun, nah itu akan langsung ke sungai. Nah sekarang, sedang kita edukasi dan sekarang mulai dibongkar tuh. Nah awalnya ini terlihat putih. Nah kalau sekarang, nah ini sudah berumput dan kalau 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, saya pastikan, nah ini akan menjadi hutan kembali. Nah, kenapa? Karena kemarin saja kita menanam di sini itu hampir 2.000 pohon. Nah, ini ada beberapa pohon yang sudah kita tanam. Dan izin nanti saya pun ingin rekan-rekan, para tamu, ingin perwakilan dari negara untuk ikut menanam di sini. Kita sudah siapkan pohonnya, kurang lebih 100 pohon, namun perwakilan saja. Ada pohon aren, ada pohon duren. Nah, jadi nanti itu boleh ditanam. Good. Saya testigo de Madagascar. Bravo. Yeay. Oh ya, boleh. Sembrar vida. Saya memberikan kehidupan. A nombre del pueblo Arambut, de donde vengo. Kata dari Kota Arambut, asal saya. Una memoria que el árbol adalah kenangan bahwa pohon es la salvación de la humanidad. Adalah memberikan kehidupan baru dalam krisis. Dan itu adalah keyakinan kami. Makanya kekuatan saya bawa ke tanah ini untuk memberikan biji-biji kehidupan karena kita saling saudara di bumi ini. ¡Bravo! Thank you for having Mudah-mudahan ini bukan simbolis saja, tapi ini sebuah komitmen untuk bersama-sama menjaga kelestarian semesta ini dimanapun dan kapanpun. Dan besar harapan saya, Bapak Ibu yang sudah menanam nanti 3 tahun lagi boleh panen ke sini. Ya, free nanti ya, boleh datang ke sini.
dibuka. Oh, di sini. Ditunjukkan. Ya. Yes. Or Panik, you want to say something? Thank you to both yourself and to all of the different people who have been involved in organizing this visit. We've really appreciated learning about the development activities that you've undertaken. And I think that yesterday in Jakarta we heard a lot from the government in terms of the allocation of funding for villages. We've seen today how you use that money, how you leverage the community and the collective action to improve lives. I think it has been really helpful for us to see that in action firsthand. We really appreciate your hospitality and the time that you have taken to very patiently answer all of our questions. Thank you. Thank you so much. Ya, kami dan saya mewakili masyarakat Desa Kertawangi, saya sebagai kepala desa tentunya juga sama mengucapkan terima kasih banyak, thank you, terima kasih banyak kepada semua dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan yang kami sediakan dan memohon maaf atas informasi-informasi yang disampaikan kalau tidak memuaskan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagai ajang silaturahmi dan komitmen bersama untuk sama-sama menjaga semesta dan menyiapkan kebaikan untuk anak cucu kita.